Yo, balik lagi bareng Komang. Ini video kedua kali ya. Video kedua makan sambil berbagi cerita. Di malam minggu lapar, ini tiga, setengah tiga, setengah tiga lapar. Jadi langsung pesen makan. Ini ayo tebak kita mau makan apa? Pasti kalian juga nggak tahu kan. Nasi Padang. Ya mereng deh, kameranya mereng. Nasi Padang Simpang Ampe. Jadi nasi Padang paling enak lah di Denpasar, karena dia tuh selalu kayak masak tuh tiap hari, nggak yang lauknya diangetin gitu, nggak. Jadi kalau mereka habis masak. Dan kata ownernya itu tiap pagi mereka udah masak jam 6 jam 5 tuh mereka selalu masak nih. Jadi banyak yang habis tadi, kayak sayur singkongnya habis. Jadi aku malam ini makan ayam balado, sayur timun sama bumbu rendang pakai kuah. Sayurnya timun. Jadi nggak lengkap kalau makan nggak pakai itu. Jadi kita makan sambil pakai kuah. Ya, malam minggu tapi sendiri nggak apa-apa, bareng nasi Padang. Yang punya pacar selamat malam minggu, yang nggak punya pacar yang nggak usah sedih ya, nggak usah galau, makan aja kok. Baca doanya lupa. Jadi lo kita makan dulu tapi doa dulu ya kan. Amin. Bersyukur hari ini masih sehat, masih bisa bangun pagi, walaupun pagi banget udah bangunnya. Tapi karena hari ini libur, nggak nggak kerja tadi, lebih banyak istirahat sih, lebih banyak istirahatnya daripada sebenarnya pengen pulang kampung, jadi cuman nggak bisa karena harus standby di tempat kerja. Udah nggak apa-apa, mungkin minggu depan pulang kampung, ketemu orang tua, melepas rindu, dan bisa makan bareng di rumah tuh sesuatu yang menjadi penyemangat buat aku sih. Kadang kita capek sama lingkup kerjaan, lingkup pergaulan, tapi rumah selalu menjadi tempat ternyaman. Di saat kalian capek, di saat kalian lelah, rumah menjadi tempat terakhir tujuan buat menenangkan diri, buat melepas lelah. Itu rumah tempat yang terbaik pokoknya deh. Sambil makan ya.
Jadi kalian bersyukur apa untuk hari ini? Kalau aku kan udah bersyukur kesehatan, bisa lihat keluarga di kampung sehat. Jadi kalian pasti ada yang disyukuri lah. Di baliknya banyak tantangan buat kalian, pasti ada yang kalian syukuri hari ini. Karena hidup ada yang disyukuri, ada yang menjadi tantangan. Bagaimana cara kita melewati hari ini? Kadang juga orang banyak yang ngeluh. Tapi kalau ngeluh itu nggak nyelesain masalah. Ngeluh kadang buat kita makin capek dengan keadaan. Kadang tantangannya gini, di umur kayak aku udah mau 27 ya Desember ini, belum bisa jadi apa-apa buat keluarga. Kadang hal yang menjadi tantangan buat kita kayak bikin secara nggak langsung tuh bikin depresi di otak kita, ngeganggu, susah tidur, tuh ngeganggu banget. Tantangan anak muda juga pasangan. Di umur segini kok belum dapat pasangan yang benar-benar nerima apa adanya. Kadang kita juga dibuat galau sama itu. Nggak terpungkiri aku juga ngerasain hal yang sama. Di umur-umur segini kadang kita bingung. Kadang kita juga diajak berpikir, ada yang nggak ada yang mau menerima kita apa adanya nggak sih? Kadang di situ kita bikin depresi banget, karena kita diajak berpikir keras sampai otak kita buntu soalnya. Dan banyak juga yang gue denger kayak udah doa nih sama Tuhan, udah minta yang terbaik buat kita nih, udah minta segala macam bla 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 bla, tapi kok Tuhan belum jawab ya. Pernah nggak kalian inget kayak kita tuh selalu minta sama Tuhan tuh, tapi kita lupa loh apa yang udah kita kasih buat Tuhan. Pernah nggak inget bangun pagi mengucap syukur sama Tuhan? Kadang kita suka lupa deh, jujur aja di situ deh. Karena aku juga selalu ngalami hal itu. Kadang kita baru bangun pagi itu bukan nyari Tuhan, nyarinya handphone. Itu menyakiti hati Tuhan loh sebenarnya. Karena Tuhan yang ngasih napas kehidupan kok malah nyarinya handphone. Kayak kita menduakan Tuhan kita loh di situ. Secara tidak langsung ya. Kadang kalau udah punya masalah kehidupan kayak jodoh, bla, kerjaan, nggak punya uang, yang jadi kambing hitam tetap Tuhan. Kenapa sih Tuhan nggak jawab doa-doaku sih? Padahal kita suka lupa mau mengucap syukur sama Tuhan, kita lupa. Kadang kita selalu ingat apa yang kita minta. Kalau nggak dikasih sama Tuhan, sakit hati. Ya kan? Selalu Tuhan jadi kambing hitam.
aku juga berpikir kayak kita juga nggak ada usahanya buat ngedeketin orang, karena doa juga perlu usaha. Cuma kalau kita diam cuma di kamar ya nggak bakal ketemu jodohnya ya. Karena jawaban-jawaban dari doa kita nggak bakal ketemu kalau cuma diam di kamar nggak ngapa-ngapain. Ya sedikit cerita itu aja sih. Kalian jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Kalau kalian sedang butuh dengan apa yang kalian inginkan, selalu Tuhan yang menjadi alasan bahwa Tuhan nggak pernah jawab doa aku nih. Nggak, bukan Tuhan sebenarnya yang bermasalah, ya kita. Tantangan, ya setiap orang pasti punya tantangan, sama kayak aku. Tantangannya suka bolong-bolong olahraga tuh tantangan mah. Tapi suka makan tapi lupa olahraga tuh tantangan. Kadang lupa jaga kesehatan tuh tantangan tuh. Sebenarnya tantangan yang kita buat sendiri, padahal kita udah dikasih waktu buat olahraga, kita nggak olahraga. Kadang tantangan tuh juga menjadi di pikiran kita. Dimana tantangan tuh selalu ada. Ya kalau nggak ada tantangan ya bukan, ya nggak usah hidup di dunia. Karena percaya deh, makin kesini tuh dunia tuh makin jahat. Dimana kita harus punya respon yang benar menghadapi setiap masalah, setiap tantangan yang kita hadapi. Dan kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Karena imanmu bakal goyang ketika kamu lagi jatuh. Contoh tantangan punya uang tuh. Tuhan tuh paling gak suka sama orang yang menduakan Tuhan. Uang itu bisa buat jadi hal yang bisa menduakan Tuhan. Kita bisa lupa kalau kita punya uang. Kita lupa sama Tuhan. Kita bisa jadi sombong segala macam karena kita punya uang. Dimana itu kayak Tuhan nggak suka. Tuhan tuh nggak pernah suka diduain sama apapun. Karena Tuhan juga yang membuat kita ada, membuat apapun yang terjadi dalam kehidupan itu seizinnya Tuhan. Jadi ingat, saat kamu punya uang, kamu harus ingat Tuhan. Di saat nggak punya, harus ingat Tuhan. Di balik kita nggak punya, kita masih dikasih kekuatan buat nyari apa yang nggak kita punya. Nah, kalau yang kita kejar cuma dunia, ya nggak ada habisnya. Serius pun nggak ada habisnya. Dimana yang kalau kita kejar tuh, dimana kalau kita ganti buat menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan tuh banyak kok yang bisa kita lakuin, kayak berbuat baik kepada orang lain,
Dan berbuat baik itu juga bisa mengingatkan bahwa ke teman-teman kita, ingat sembahyangnya, ke agama apapun kita bisa berbuat baik. Ingat sembahyang. Ingat berdoa. Banyak deh yang bisa kita lakuin. Habis sorry, air habis, nasi habis. Sebenarnya kalau punya penyakit gula tuh nggak boleh makan jam segini. Cuman ya nggak apa-apa ya sekali-kali. Tapi ingat, besok pagi hari Minggu tuh selalu jadi ajang buat olahraga, lari. Berhubung di Renon ada Car Free Day ya, kita lari di situ ya. Kalau nggak bisa lari ya jalan cepat dulu, jangan maksain. Dan ya udah selesai makan. Aku berdoa buat kalian teman-teman yang ada di sana, siap dimanapun yang nonton, supaya sehat selalu, kerjaan lancar, rezekinya lancar, keluarganya sehat, sama jodohnya cepet ditemuin. Dan ingat, kalian juga doa bahwa yang punya jawaban semua ini ya Tuhan, bukan kita. Jadi kalian harus minta sama Tuhan. Oke teman-teman, next kita ketemu di video selanjutnya lagi bareng aku Komang dari Bali, di makan sambil berbagi cerita. Semoga kalian sehat selalu ya, panjang umur buat teman-teman yang jauh dimanapun kalian berada. Kalau ada yang mau ngasih tips buat video selanjutnya, karena ini nggak aku potong sama sekali video, karena aku juga bingung mau bikin video ya, nggak bisa ngedit. Ya nggak apa-apa lah, yang penting aku bisa belajar banyak dimana buat video sambil makan berbagi cerita. Tapi nggak lupa doain kalian yang nonton juga, dimanapun kalian berada, sehat selalu, sehat buat keluarganya, sehat buat rezekinya, dan cepat ditemuin jodohnya. Bye, thank you buat kalian. Salam sehat buat semua, bye.